Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Samakin kita bahas tentang wudu. Karanten seputar air sampun nggih. Samakin fasal fi furudil wudu. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku fasal fi furudil wudu'i ing dalem ay fi bayani furudil wudu'i ing dalem nerangaken pira-pira fardune wudu. Wa huwa utawi wudu bidammil wawi kelawan nganggo domai wawu berarti wudu sanes widu sanes wadu nggih. Wudu niku cara nahwu niku, cara bahasa. Fil asuri dalam qaul masyhur ismun iku jeneng lil fi'li kaduwe penggawean, yaitu nama yang digunakan untuk pekerjaan ini. Maksudnya bahwa al muraduna yaitu yang dimaksud dengan judul di sini adalah wudu, bukan wadu, bukan widu. Apakah wadu ada? Ada. Wa bi fathil wawi lan kelawan fathai wawu berarti wadu nggih. Lek wadu napa niku? Ismun iku jeneng lima kaduwe barang ya tawaddu kang den gawe wudu, yutawaddu kang den gawe wudu. Kalau wudu itu wawunya dibaca fathah berarti dibaca wadu. Apa wadu itu? Yaitu sesuatu yang dibuat untuk wudu. Napa berarti sini? Air berarti. Makanya kata-kata wadu itu diistilahkan di bahasa Indonesia. Semeras wadu aja nih. Bendungan ya loh. Atau yang lebih besar danau. Ini gua asal kata dari bahasa Arab wadu. Wadu Karangkates biasanya. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu sittatu asya'a iku ana 6 pira-pira suci-suci. Adapun fardunya wudu itu jumlahnya ada 6. Jadi yang dinamakan fardu yaitu kewajiban yang harus dipenuhi ketika kita wudu itu jumlahnya ada 6, tidak boleh kurang, tidak boleh tambah. Kalau kurang berarti wudunya dianggap tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti wudunya dianggap boten sah. Kalau wudunya tidak sah berarti sama boten gak ada wudu. Berarti dia tidak diperbolehkan sholat. Kalau tetap melaksanakan sholat berarti sholatnya dianggap tidak sah. Berarti wudu ini kunci ini. Dan wudu ini harus memakai air yang mutlak, yang sudah diterangkan di penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Ahaduha adapun utawi salah suwijine 6 fardune wudu wau niku sing nomor setunggal an-niyatu yaiku niat. Wa haqiqatuha utawi haqiqat niat syar'an ing dalam cara syarak qasdus sa'i iku nyengaja suwiji-wiji muktaronan hale dan barengaken bifi'lihi kelawan penggaweane set. Yang dimaksud dengan niat yaitu menyengaja pada sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Nopo mawon pun. Dan niat ini ada dasarnya, yaitu hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat beliau yang bernama sahabat Umar bin Khattab. Terus Sayyidina Umar mengutip dari dawuhnya kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap sesuatu itu bisa terjadi karena niat tadi itu.
Makanya wudhu niki kali tiang rauh niki mirip. Yang membedakan adalah niatnya. Ketika panjenengan niku rauh tapi rauh wajah, tangan, terus lengkap soyo. Tapi mboten diniati wudhu. Niku salah wudhu niku. Walaupun mirip kali wudhu. Tapi lek rauh pe panjenengan diniati wudhu dados wudhu. Jadi yang membedakan adalah niatnya. Niat ini yang bisa menghasilkan ibadah dari tadi itu diterima kalau atau tidak. Caranya niat bagaimana? Hakikatnya niat yaitu menyengaja pada suatu bersamaan dengan pekerjaannya. Contoh sama mungkin niat wudhu niku bersamaan dengan membasuh pertama kalinya anggota badan yang dibasuh di waktu wudhu. Nomor itu membasuh wajahnya. Kalau membasuh tangan itu masuk sunat sebelum pelaksanaan wudhu. Terus panjenengan menawi badhe wudhu niku tangannya dibasuh dulu, diwiji irian. Napa tujuannya? Karena kita tidak tahu tangan kita ini dari mana saja, mungkin ada sesuatu yang najis. Sehingga dengan cara dibasuh nanti najisnya bisa hilang. Atau walaupun tidak najis, mungkin ada kumannya. Jadi sebelum kita melaksanakan wudhu, kita disunatkan untuk membasuh tangan. Tujuannya untuk menghilangkan kalau ada najis, biar najisnya hilang. Kalau ada kotoran atau kuman, biar kotoran kumannya juga hilang. Ini sunat hukum ini. Saat dari pelaksanaan wudhu. Ketika wudhu dimulai, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Niki harus bersamaan. Keranten niat ini terjadi dengan cara membasuh di awal permulaannya wudhu. Niki lek babe wudhu niki. Prakteknya ya nopo? Kula gabungaken antara fardhone wudhu kaliyan sunate wudhu niki. Biasane panjenengan menawi badhe wudhu niku maos nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niku niat sing sempurna, niat sing paling afdol niku. Ranten king saya. Mangke wonten perincian iki. Tapi lek jenengan ndamel niat sing lafate panjang kados wau niku nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niku sing paling utama. Napa asal niat tidak sesempurna niku? Asal tapi wonten perinciane iki. Pun niat niki carane bersamaan kali membasuh wajah. Tapi saderenge disunataken talafut. Talafut niku melafalkan niat. Niku le madzhabi Imam Syafi'i wonten. Tidak hanya di wudhu, di salat nggih wonten. Daripada salat usolli fardhul maghribi sadare takbir nggih. Niku saking sanes niat niku. Tapi talafudil niat, melafalkan niat. Tujuannya apa? Agar kita konsentrasi. Dan itu hukumnya sunat. Dilafalkan berarti pakai ucapan. Saat derenge salat usolli fardhul maghribi makmuman le berjamaah lillahi ta'ala Allahu akbar. Niate usolli tadi itu dilafalkan lagi di dalam hati bersama dengan takbir. Itu kalau salat. Tapi kalau wudhu, saat dari wudhu panjenengan disunataken talaffudzin niat wudhu, melafalkan niat wudhu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niku sane niat, tapi melafalkan niat itu jadi apa? Panjenengan kersane konsentrasi lek panjenengan niku badhe wudhu. Marang panjenengan mundhut toya dibasuh ke wajah kita. Ketika basuhan pertama itulah di hati kita tadi itu menghadirkan apa yang kita baca sebelum wudhu tadi itu. Napa? Nawaitul wudhu.
nawaitul wudu sambil membasuh wajah. Itulah inti dari niat. Qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja pada sesuatu. Berarti sesuatu tadi itu wudu ya. Sengaja wudu, tapi sengaja wau niku bersamaan kali pekerjaannya wudu. Pekerjaan wudu yang pertama apa? Membasuh wajah. Tidak boleh ketika niate bersama dengan membasuh tangan. Putra asal. Kenapa? Karena tangan itu rukun yang setelahnya membasuh wajah. Harus wajah. Kalau sholat bersama dengan takbir. Tidak oleh niat sholat bersama dengan ruku. Waktu tengah-tengah berarti kan? Harus di awalnya. Itu namanya niat. Kalau lanjutkan ini. Fa'in tarokho anhu lan lamun nginde-nginde anhu saking niat tadi itu azman iku dan arani azam. Terus ngaten sak derenge wudu jenengan niku niat pisan aku kate wudu. Tapi ketika membasuh wajah niate wau mboten dihadiraken. Niku sanes niat nang ini, tapi azam. Terus ketika pertama kita mau ke jeding badhe ngambil wudu, kita diserahkan nawaitul wudu'a. Baru ketika membasuh wajah, niat itu kita hadirkan nawaitul wudu'a tadi itu. Niku niat sing temenan. Tapi ketika jenengan dugi griya badhe teng jeding, badhe wudu, tapi badhe tok sian. Ketika membasuh wajah panjenengan mboten niati, maka itu tidak cukup. Itu namanya bukan niat, tapi namanya azam. Azam niku napa nggih? Angan-angan atau cita-cita. Cita-cita itu masih di bawahnya derajatnya niat. Kalau niat itu berarti temenan benar. Itu kalian terlalu perbedaannya azam kali niat niku. Panjenengan badhe pingin haji ya, pingin haji saya ya. Ini ku namanya azam. Lebih ingin aku jenenge haji kabeh pingin. Tapi wonten sing pingin tapi disertai kali daftar. Lah daftar itu namanya niat. Kuatanku dipingin haji ambil daftar haji. Kuatan daftar nggih, atau pepane langsung asal porsi. Sing langsung daftar wau namanya niat. Sing kepingin tok namine azam. Niku perbedaannya antara azam kali niat. Wa takunun niyatu lan ono an-niyatu apa niat inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Inda ghusli awwali juz'in ing dalem nalikane masuwi kawitane juz atau bagian minal wajhi saking wajah. Ai muqtaranan tegese den barengaken bidzalikal juz'i kelawan mengkono-mengkono bagian. Wala bijamihi lan ora kelawan sekabehane wajah. Wala bima qablahu lan ora kelawan sadurunge masuk wajah. Wala bima ba'dahu lan ora kelawan barang ing dalam samarene basuh wajah. Terus ngeten. Maksudnya niki. Niat itu terjadi ketika pertama kali kita membasuh bagiannya dari wajah. Terus menurut yo saderenge kan disunahkan wudu talafut melafalkan niatnya wudu nawaitul wudu al-rabbil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Menurut yo ketika air pertama kali menyentuh bagian wajah, bukan seluruhnya, tidak harus seluruhnya, pokok bagiannya tersentuh di hati kita hadirkan apa yang kita lafalkan tadi itu. Nawaitul wudu tadi itu. Pun pokok sebagian sudah terbasuh disertai dengan niat, ini mencukup. Tinggal melanjutkan untuk meratakan basuhannya tadi itu. Terus keterangan ini
Tidak harus semuanya. Tentu niat tidak harus rata seluruh bagian wajah. Pokoknya sebagian sudah tersentuh, kita sudah diperbolehkan untuk memulai ini niat. Wala bima qablahu, sadurunge masuk wajah tidak boleh niat dulu. Lek talafut betul napa-napa. Sadurunge masuk wajah mau niat, ketika membasuh mboten niat, mboten sah. Beda kali talafut ya. Sadurunge talafut sama niat aja nawaitul doa, baru membaca niatnya, niat itu di hati. Sadurunge maos nawaitul doa, sadurunge wau jenengan pun niat bari wudu. Terus ketika membasuh wajah, boten dihadirkan niatnya tadi itu, boten sah wudu. Wala ma ba'dahu, atau gini, ketika membasuh wajah semuanya sudah rata wajahnya, dan setelah selesai sampai niat wudu, boten sah. Jadi harus bersamaan dengan membasuh wajah di awal tadi itu. Lek di tengah-tengah membasuh wajah mulai niat, terus lebih. Contoh, panjenengan membasuh wajah bagian atas ya. Ini mboten niat wudu. Di atas roto benar, mboten niat wudu. Atau separuh diratakan tapi mboten niat wudu. Terus membasuh malih diratakan sing keri. Ini niat wudu. Maka yang dibasuh pertama yang mboten niat wudu tadi itu harus dibasuh ulang. Kenapa? Karena tadi tidak ada niatnya. Karena niat itu terjadi di awal kali membasuh wajah. Wonten maksudnya ini. Terus niat niku ya napa? Prakteknya. Fayan wiyal mutawaddiu, mongko niyato sapa al mutawaddiu wong kang wudu inda waslima dzikira ing dalem nalikane basuh barang kang disebut tadi itu niate ya napa? Raf'a hadatsin, niat ngilangaken hadas min ahdatsihi saking pira-pira hadas. Nggih sing dilafataken wae nika nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Niku bilang pertama. Au yang ya istibahati muftakirin ila wudu'in, atau niat agar diperbolehkan mengerjakan ibadah di mana ibadah itu butuh pada wudu. Contoh, kula niat wudu kersane asal salat. Betul apa? Ibadah yang butuh pada wudu niku di antaranya salat. Terus di antaranya lagi tawaf. Tawaf itu kedah enggak ada wudu. Kula niat wudu kersane asal tawaf, sah. Atau mau menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran tidak harus wudu, tapi lah menyentuh wajib. Kula niat wudu kersane asal demek Al-Quran. Atau sujud tilawah. Sujud tilawah niku ketika surah sajadah dibaca jenengan disunahkan sujud, baik di waktu sholat atau di luar sholat. Atau sujud syukur. Sujud syukur nggih ketika kada wudu. Pergane kula niki bingung ketika ningali bal-balan matur ngegulaken kalau sujud saya nggih. Sujud syukur terus. Niku syaratnya ketika kada wudu. Menawi sing bal-balan tadi niku enggak ada wudu saya, berarti namanya sujud syukur. Tapi menawi mboten ada wudu, sujud syukur mboten sah. Berarti syukur sujud. Kan mboten napa mboten muni syarat. Pokok syukur sujud kan nggih. Datang jenengan enggak ada nikmat diparingi jenengan bersujud. Mboten apa-apa. Alhamdulillah donga ta pangeran, tapi syarat yang kita enggak ada wudu. Terus niat yang ketiga, awiyan dia fardul wudu'i, nawaitu fardul wudu'i, sah. Kalau niat fardul wudu, datang jenengan wudu niatnya ngaten. Kalau niat fardul wudu, sah nih. Awil wudu afakot,
atau jenengan niat wudu ngoten tok. Nawaitul wudu'a cukup kan. Tidak harus birofil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala putusan niku. Lek diterusaken niku lebih afdol keranten niku hukume sunnah. Tapi menjalan wudu maos nawaitul wudu'a niku sabenan. Ketika membasuh wajah nawaitul wudu'a di hati tapi nggih. Niat itu tempatnya dia di hati. Atau yang terakhir awit toharo anil hadas. Jenengan tempat wudu niate ngeten. Kula niat bersuci saking hadas. Sah. Nawaitu toharota anil hadasi. Lagi bahasa Arab kan ngeten. Kula niat bersuci saking hadas. Cukup. Niku sami kali wudu niku. Fa illam yakul anil hadasi lam yasihha. Lek panjenengan wuduhe niate toharoh tok, nawaitu toharota, kula niat bersuci, tapi tidak mengucapkan tidak niat untuk menghilangkan hadas, lam yasihha boten sah wuduhe. Nawaitu toharota ngoten tok, boten sah. Soalnya toharo niku tidak harus dari hadas ya, dari najis saged, dari hadas besar juga bisa. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyyat wa sarraka ma'ahu niyata talazzufin au tabarrudin sahha wuduhu. Menawi panjenengan niku niate wudu kali ditambahi nawaitul wudu'a, atau diterjemahkan ketika membasuh wajah kula niat wudu kali niat kersane wajah kula niki bersih di ati tadi ini mutung ngeten kula niat wudu terus kula kali niat kersane napa niku kersane adem wajah kula adem kenging tuyo kan adem biasanya kersane bersih ya napa hukume sahha wudunya itu sah. Terus wudu diniati dengan yang lainnya niku mboten mempengaruhi ke absahnya wudu alias wudunya dianggap sah. Niki badhe niat tok dawa niki nggih. Moga menawi wonten sing badhe ditandakan. Karena niat niki termasuk rukunnya wudu, maka kita tidak boleh meninggalkan niat biar wudu kita sah. Nggih, moga. Ngeten, membasuh wajah niku disunataken 3 kali. 3 kali nggih. Hitungan 3 kali itu dimulai dari kapan? Dimulai dari sempurnanya membasuh wajah. Terus panjenengan mundhut tuyo seret basuhan pertama niku dereng rata sian. Itu bukan basuhan pertama namanya. Basuhan pertama itu dianggap hitungan pertama ketika seluruh wajah ini sudah rata. Tentu panjenengan mundhut tuyo pertama dirotoaken sik dereng rata, mundhut malih dirotoaken dereng rata, mundhut malih dirotoaken akhirnya rata. Ini basuhan pertama. Walaupun pengambilannya sampai 3 kali. Terus disunatkan nambahi kali-kali. Karena sunatnya membasuh anggota wudu itu 3 kali. Ngoten Pak, 3 kali. Monggo dintene. Ibu-ibu. Ya napa jelas anu niku? Napa salahnya jelas nih? Sing kala wingi mboten jelas lho. Monggo. Kemudian waktu membasuhnya kali pertama itu baru niat itu bagaimana? Memang yang basuhan pertama kan sunat. Membasuh tangan yang pertama kali tadi itu kan sunatnya wudu. Itu tidak masuk di fardunya wudu. Tidak apa-apa membaca bismillah. Membaca bismillah boleh, tidak membaca bismillah juga boleh. Terus sadarnya
prosesi untuk dimulai itu ada beberapa kesunatan, diantaranya sikatan atau siwakan, diantaranya membasuh kedua tangan, diantaranya membaca auzu billahi minasyaitonir rajim, kersane mboten diganggu setan, ngoten aja. Kata bergumur, terus istinsar itu menghirup air ke hidung. Niku sadurunge prosesi pelaksanaan wudu. Memang dianjurkan itu. Dan itu hukumnya sunat. Sing mulai wajib yaitu membasuh wajah disertai niat. Tapi urutannya niat, pertama niat, kedua wajah. Urutannya fardhu wudu. Tapi pelaksanaannya harus bersamaan, antara membasuh wajah kali niat ini harus bersamaan. Ngoten Bu ya. Monggo ditene. Monggo Pak. Monggo unek-uneke panjenengan napa kang letaken. Mumpung musyawarah niki. Mumpung kepal-kepal keraton di antara tujuan pengawasan ini sebagai bahan evaluasi kita bersama. Mungkin ada yang kurang cocok dengan yang apa yang kita kerjakan. Itu saged dimusyawarahkan lewat pengawasan niki. Monggo lintene menawi wonten. Iki wonten kedadosan sering-sering mengulangi niat tapi kurang yakin. Itu mau itu. Kalau menghilangkan seketika dua itu gimana? Sadarnya kan mau tawud. Oke, ijal setan itu ijal. Niku namanya was-was niku nggih. Nggih. Kita dilawan niku. Kita dilawan kersane kita tidak diganggu oleh setan. Karena setan itu mengganggu seseorang itu yang banyak dijeding. Tentu jeding niku kan wudu niku sunatnya harus cepat-cepat. Mualat apa niku? Nggih, cepat-cepat. Cepat-cepat niku tidak boleh berlama-lama. Berarti tidak boleh berlama-lama ketika kita ada di jeding. Ketika kita berlama-lama, setan akan mengganggu kita terus. Akhirnya niatnya tidak tadi-tadi yang tenang. Nawaitul wudu'a. Lek iso nawaitul wudu' be mawon. Wudu'a kan soro terus iki. Nawaitul wudu' be mawon. Auzu. Nggih, bismillah teman-teman nggih. Bismillah. Tapi nun sewu nggih. Niki pembacaan kalimat thayyibah itu tidak boleh ada di dalam jeding yang ada, tidak boleh ada di dalam jeding, apalagi jedingnya ada WC-nya. Kalau di tempat wudu mboten napa-napa. Dados tempat wudu kali jeding niku benten nggih. Kalau tempat wudu khusus untuk wudu emang. Kalau jeding niki memang jeding niku ya tempatnya barang kotor. Pergane kita melaksanakan sholat di dalam jeding mboten asal, walaupun jedingnya mewah, walaupun jedingnya suci. Disuciani maksudnya, tapi namanya kan jeding. Mboten sampe menawi jenengan badhe mas bismillah di ati. Keranten bismillah niku termasuk salah satu dari ayat Al-Qur'an. Ketika kita junub, nusawu nggih, enggak ada hadas besar, kita tidak boleh membaca Al-Qur'an. Baik membaca melihat atau membaca tanpa melihat. Betul asal haram hukumnya. Terus panjenengan menawi pingin asal kesunatannya membaca bismillah di hati. Termasuk pada wudu, ketika kita wudunya di dalam jeding, napa mari jeding wonten WC ne, menawi pingin asal kesunatane maos bismillah wonten di hati. Pun dilafataken. Napa? Karena kita berada di dalam ruangan yang dimana kalimat thayyibah itu tidak boleh dibaca. Kan di dalam jeding itu tidak boleh membaca kalimat thayyibah. Termasuk menjawab salamnya orang tidak boleh, Pak. Ono tamu nggih, Assalamualaikum, jenengan wonten jeding. Tepak nusewu, tepak buang air besar atau kecil atau tepak mandi. Jenengan mboten asal jawab, Waalaikumsalam. Salam mboten asal ganjaran oleh dosa.
napa tempatnya wonten jeding. Lah, nggih. Mboten menapa lek luar jeding. Pokok ada pemisah. Luar tembok. Nggih, berarti ada pemisah. Terus tempat wudhu sendiri ada, WC ada. Napa jedingnya dapat wudhu, Kang? Jedingnya dapat wudhu atau enggak? Apa keran? Tersendiri. Di luar tembok, nggih, mboten menapa maos bismillah. Ya ndak boleh di dalamnya jeding, di mana jeding tempatnya kita napa pipis sembarang galir. Niku sing mboten asal. Lagi mas bismillah di hati. Nggih. Terus melafalkan niat mboten menapa nawaitul husla li rafil hadatsil akbari. Mboten maksudnya lek junubu mboten asal mas bismillah Pak. Karena bismillah itu termasuk ayat Al-Qur'an. Dados lebih nas dalam Mboten maos kan mboten apa. mboten apa oh barang niku hukum sunat. Mboten maos kan. Maos di hati. Nggih. Kalau ini ada wajibnya tadi ya. Iya. Terus sebelum masuk kita baca dulu bismillah sebelum masuk ya. Mau wudu. Mau wudu. Iya enggak apa-apa. Pokoknya tidak di dalam ruangan, Pak. Ya enggak boleh di dalam ruangan karena di sekitar kita ada WC-nya. Niku sing mboten asal. Di luarnya dulu ya baca. Nggih. Baru wudu. Kalau di ruangan khusus biasa wonten masjid ta, wonten jeding ompong itu ndamel wudu, tapi tidak ada WC, jauh dari WC maksudnya. Berbeda tempatnya. Niku mboten apa-apa niku. Oh, bismillah banget akun mboten apa-apa. Dalam nggih. Dalam keadaan bukir yang kita tadi Anu wuduke bugil ngoten ta? Wudunya sah tapi makruh. Makruh niku mboten sampai dosa, tapi mboten asal ganjaran. Niku makruh. Kuariane sunat. Terus panjenengan menawi wudu sak mantune siram. Lek siram kan pasti bugil nggih. Mari wonten jenengan andukan mawon. Terus wudu. Kersane mboten makruh. Lek tepak anu nanggung pun dados Pak mudun langsung diterusaken kali wudu isa tapi makruh ngoten mawon. Alangkah baiknya kali ditutup kali napa? Anduk kan apa? Niku terus mundut wudu. Lek wudu isa tetep sah. Biasa sak paket, atus sak wuduke biasa ngoten ae. Banyak kan ibu. Nggih. Itu ada Ustaz. Nggih. Tentang jenazah. Nanti kalau kepikiran kaitan itu jaga jenazah nanti kolam Ageng. sumber. Nggih. Terus pun ijal anu hadas ini. Nggih. Terus bagi sholat ya itu. Kita pulang nang ya balik. Terus hadas besar kita otomatis hadas kecil. Buatan cukup. Beda nggih. Beda. Memang sebelum mandi jinabat kita disunatkan untuk wudu dulu. Tapi wuduke sama nggih. Terus mantun wudu terus mandi besar ya. Kita tidak perlu wudu karena sudah wudu di awal. Memang aturannya wudu dulu baru mandi jenazah. Lah diwali napa? Nggih sambut napa? Mungkin karena kita ketika mandi jenazah tangan kita menyentuh kemaluan sehingga wudunya batal. Nggih wudu malih. Tapi lek wau adus tok aku adus kan lebih utama ketimbang wudu. Tidak serta-merta wudunya moro anu sah. Harus beda, wudu sendiri, mandi besar sendiri. Karena orang yang punya hadas besar biasanya punya hadas kecil biasanya, otomatis. Kalau punya hadas kecil belum tentu punya hadas besar. Jadi
beda-beda posnya. Kalau untuk hadas kecil menghilangkannya dengan cara wudu, kalau hadas besar dengan cara mandi. Temannya panjenengan saya ngomong, aku kan walaupun tidak punya wudu tapi kan mari adus, berarti tidak usah wudu, betul asal nih, berarti salah kamar istilahnya. Berarti sholat ya, akhirnya sholat, berarti sholatnya betul nggak ada wudu nih. Kayak sholat malam apa? Oke, bisa jadi. Terus ngeten nggih, untuk wudhu niki yang diterangkan niki wudhu secara ngredit istilahnya. Terus basuh wajah, terus tangan. Itu ketika di tempat biasa wudhu. Kalau di kolam ya napa? Mayane mencolot moro. Mencolot nang umbulan ta nggih, banyu biru. Langsung mboten usah tertib. Jenengan niati wudhu, langsung sabun. Karena semua anggota badan sudah terpenuhi. Anjlok tapi diniati wudhu, sabun. Tidak usah praktek membasuh wajah, tangan, sikil, mboten usah. Karena walaupun tanpa begitu sudah terbasuh semuanya secara otomatis. Gimana mangke dilanjut di pertemuan yang akan datang ya. Keranten iki pun isak kuwato senten sing kesesok. Matur muga ngaos kita dalu menika dados ilmu kang manfaat barokah sehingga barokah ngaos kula kalih panjenengan saged dados tiyang ingkang ahli ilmu lan sedaya keturunan kula panjenengan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.